Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. La hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Sahabat-sahabatku, sahabat yang beriman dimanapun kalian berada. Pada kali ini saya akan memberikan satu riwayat tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seseorang mungkin akan heran saat membaca apa yang terdapat dalam sebuah riwayat, bahwa Allah berfirman, kenapa masih ada orang yang mengharap solusi dari kesusahan yang dihadapinya kepada selain aku, padahal semua kesusahan ada di tanganku. Akulah zat yang maha hidup dan terus-menerus mengurus makhluk. Mengapa seseorang memohon kepada selain aku dan mengetuk pintunya berulang-ulang? Padahal di tangankulah kunci pembendaharaan dan pintuku selalu terbuka bagi siapa saja yang berdoa kepadaku. Siapakah yang meminta pertolongan? Lalu aku menolongnya. Siapa yang menghamparkan suatu perkara besar dan aku mengabaikannya? Siapa yang mengetuk pintuku lalu aku tidak membukanya? Akulah tempat segala harapan dan permintaan. Lalu kenapa mereka putuskan harapan dengan meminta kepada selainku? Apakah aku kikir hingga hambaku enggan meminta kepadaku? Bukankah dunia akhirat, sifat pemurah dan segala keutamaan itu semua milikku? Lalu kenapa mereka tidak mau berharap kepadaku? Padahal sekiranya seluruh penduduk langit dan bumi berkumpul, lalu aku berikan setiap permintaan mereka seluruhnya, semua itu tidaklah aku mengurangi perbendaharaanku. Walau sekecil apapun, bagaimana kekuasaanku bisa berkurang sedangkan akulah yang menciptakannya? Sungguh rugi mereka yang putus asa dari rahmatku. Sungguh merugi mereka yang bermaksiat kepadaku dan berani melanggar ketentuanku. Nah, itu sahabat-sahabatku dimanapun kalian berada. Ketika kita dikasih masalah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan pernah pikiran kita itu menuhankan sesuatu. Kita pergi ke paranormal, ke dukun, kita berharap ada sesuatu di sana, padahal dunia dan isinya itu punya Allah. Kenapa kita tidak datang kepada Allah? Allah sudah menyiapkan semua masalah, ada jalan solusinya. Minta kepada Allah dengan cara bagaimana? Dengan cara sabar dan lakukanlah sholat. Banyaklah mengingat Allah, memintalah kepada Allah apapun yang kita inginkan. Kita jangan menuhankan makhluk-makhluk Allah yang sama lemahnya, yang sama dikasih masalahnya. Kenapa kita masih mendatangi orang-orang yang sama-sama lemahnya? Kenapa kita masih datang kepada makhluk yang sama memerlukan bantuan? Tetapi kenapa kita tidak datang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mempunyai makhluk tersebut, yang menciptakan dunia dan isinya hanya Allah? Kita kadang-kadang menuhankan uang, menuhankan anak, menuhankan pasangan hidup, menuhankan orang kaya, menuhankan benda, menuhankan guru kita. Jangan sampai, karena Allah Maha Pencemburu. Allah tidak mau diduakan. Yuk mintalah kepada Allah. Pertolongan hanya kepada Allah. Dengan sabar dan sholat. Berbanyaklah membaca ayat suci Al-Quran. Berbanyaklah bersedekah. Berbanyaklah bersilaturahmi. Kunjungi orang tua kita. Kunjungi orang-orang fakir miskin di sekitar kita. Insya Allah pertolongan Allah ada di sana. Berbanyaklah istighfar. Berbanyaklah bersolawat kepada Nabi kita, yakni Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad.
insya Allah ketika kita meminta pertolongan kepada Allah tidak akan dikecewakan. Tetapi kalau kita meminta pertolongan ke selain Allah, berharap ke selain Allah, itu adalah suatu kekecewaan karena harapan kita kepada makhluk yang sama lemahnya. Sekian dulu sahabat-sahabatku semuanya, mudah-mudahan video ini menjadi inspirasi untuk kita semuanya. Hanya kepada Allah semua dikembalikan, hanya kepada Allah kita meminta sesuatu, hanya kepada Allah kita berdoa dan berharap. Jangan lupa like, subscribe, komen ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.